Selamat berjumpa kembali di channel Semuanya Bisa. Kali ini kita berbagi pengalaman cara pemasangan pintu lipat PVC atau pintu sliding. Semoga berbagi pengalaman ini bisa bermanfaat. Oke, sekarang kita buka dulu kotaknya. Ini semua isinya ada di dalam. Jadi untuk framenya, untuk pemegangnya, dan untuk kuncinya semua ada. Skrunya pun ada di dalam. Bentuk kuncinya dan handle-nya seperti ini. Ini skrunya pun ada dilekatkan di situ. Dan ini yang pendek ini adalah bagian frame untuk yang atas, dan yang panjang ini ada dua. Ini berfungsi untuk engsel dan frame juga. Yang satunya ini ya, ini bibirnya kanan kiri lain, yang sebelah tipis, yang sebelah agak lebar. Dan ini adalah PVC di bagian dalam frame pintu yang akan kita skru, sebab nanti pemasangannya semua skrunya tidak kelihatan. Pertama kali kita pasang ini adalah bagian atas, kita setting dulu. Ini saya bagi tanda dulu di bagian yang akan kita skru. Kita skru sementara dulu, sebab ini nanti kita lepas lagi. Ini kita pasang dulu, tujuannya untuk mempermudah pengukuran tingginya frame kanan dan kiri. Ini sebab framenya tidak sama tinggi. Ini kita bukan buat dari awal ya, ini kita tinggal pasang pintu saja. Setelah itu kita ukur dari lantai bawah sampai ke rangka PVC ini, kanan dan kiri kita ukur asing, sebab ini antara kanan dan kiri tingginya tidak sama. Nah, ini bagian dalam frame pintu PVC ini yang kita skru. Ini kita pasang terlebih dahulu. Untuk pemasangannya ini sebetulnya banyak cara. Ini kita punya cara, kita langsung skru menggunakan skru siling. Ini skrunya memang tajam, jadi walaupun frame asalnya ini frame besi, ini masih bisa kita terus pasang. Di sini kita menggunakan dua skru, ada skru baja ringan dan skru untuk pemasangan siling kitun. Ini yang menggunakan skru siling seperti ini. Nanti kita bisa tambahkan juga menggunakan skru kuda-kuda. Kalau untuk cara lain, kita kena gerudi dulu, kita bor menggunakan mata gerudi 5 mm, kemudian baru kita skru. Ini kita buat langsung saja, yang penting kuat dan rapat dan hasilnya bisa kemas. Usahakan pemasangan PVC yang bagian dalam frame pintu ini harus lurus. Setelah kita skru semua, kita lanjutkan dengan frame pintu PVC ini kita ukur tingginya harus rapat dengan bagian frame yang atas. Jadi kalau rapat dengan frame yang atas ini berfungsi juga untuk menahan frame yang atas itu. Disebabkan frame pintu yang ada itu tingginya tidak sama dan tingginya hanya 1,90 cm, jadi kita harus potong terlebih dahulu. Ini kita ukur masing-masing kanan dan kiri sebab tingginya tidak sama. Setelah itu kita garis, nanti kemudian kita potong. Untuk pemotongannya bisa menggunakan mata grinde potong besi pun bisa. Untuk pemotongan daun pintu PVC lipat ini jarak lantai dengan frame pintu PVC yang atas tadi, yang pendek yang kita pasang terlebih dahulu itu panjangnya dikurangkan dengan 15 mm atau 1 cm 5 mili. Fungsinya sebab di atas itu ada railnya atau rodanya, jadi kita perlu potong. Nah, ini ada rodanya ini, jadi kita
kurangkan panjangnya dengan tebalnya ril ini. Setelah itu frame pintu PVC bagian atas tadi yang pendek ini kita lepas, kita pasang terlebih dahulu. Untuk rodanya arahnya harus sama semua, di rilnya itu posisinya harus sama. Kemudian kita pasang frame pintu PVC ini berfungsi sebagai engsel juga. Di tandanya tadi yang bibirnya kanan kiri tidak sama. Setelah itu kita setting. Atas tidak payah kita skru dulu, sebab ini masih mau memasukkan frame pintu dan daunnya ini. Caranya kita tekan saja. Kita mulai dari bawah, ini kita tekan harus rapat semua, dari bawah sampai atas harus rapat. Jadi kalau kita tekan rapat ini seperti mengunci, jadi skru semua tadi pun tidak kelihatan. Setelah kita coba dan sudah betul pemasangannya, frame atas kita skru dan pastikan skrunya itu harus rapat, jangan sampai menghalangi rodanya waktu daun pintu ini kita tarik. Kita coba tarik, buka tutup, jadi pastikan skrunya jangan sampai sangkut dengan rilnya atau rodanya. Kemudian kita pasang frame di bagian sebelahnya, yang di sini caranya lebih mudah ini. Ini kita tinggal tekan saja, kita masukkan, jadi atas sampai bawah harus rapat. Untuk frame pintu PVC kanan dan kiri dan atas harus lurus. Di setiap lekukan pintu lipat ini saya bagi semburan podi agar lebih ringan. Kalau dibuka tutup itu licin jadinya. Kemudian kita pasang juga handle-nya atau pemegangnya. Di sini skrunya, skru kecil ini yang lebih tepat, biasanya menggunakan skru driver test pen. Ini skrunya kepalanya kecil dan jangan sampai hilang. Sebab ini kalau skrunya kita tukar lebih besar, nanti resikonya mudah pecah ini waktu kita pasang skrunya. Ini skrunya ada 2. Untuk menguatkannya putarannya searah jarum jam. Kemudian setelah pemegangnya ini terpasang dan sudah tepat, nanti dilanjutkan dengan pemasangan kunci. Bentuk kuncinya hanya seperti ini, dan jangan sampai terbalik di bagian yang ada penyangkutnya. Ini berada di sebelah ke arah frame. Untuk skrunya di sini ada, langsung dilekatkan di bagian pengunci ini. Skrunya pun sama seperti pemegang tadi. Skrunya ini pun kecil. Kunci kita pasang di daun pintu lipat ini. Di sini memang dari pabrik atau kilang memang sudah ada lubangnya. Jadi kita tinggal masukkan saja. Arah penyangkutnya ini arah ke frame pintu. Di luar dan dalam kita pasang, kemudian kita skru. Untuk skrunya ini ada 2, dan skrunya pun panjangnya sama dengan skru pemegang tadi sama, dan skru untuk penyangkut kuncinya nanti pun sama. Diusahakan jangan sampai hilang, jangan sampai tercicir. Untuk menguatkannya pun sama, jadi putarannya searah dengan jarum jam. Setelah itu kita coba, dan jika buka tutupnya sudah betul, kemudian kita setting ini untuk penyangkutnya yang kita pasang di frame pintu PVC. Sebelumnya kita coba dulu, setelah itu kita buka dulu pintunya, kita buka baru kita skru. Untuk penyangkut kuncinya ini skrunya pun ada 3, dan jangan sampai terbalik untuk penyangkut pintunya. Ini kalau terbalik
pengunci nanti kita tidak bisa sangkutkan, tidak berfungsi dengan baik. Untuk penyangkut kunci di bagian dalam kita bisa terus pasang, tingginya sama dengan yang sebelah luar ini. Setelah penyangkut kuncinya terpasang, kita wajib coba untuk sebelah dalam nanti pun setelah penyangkutnya kita pasang, kita coba juga. Semoga berbagi pengalaman ini bisa bermanfaat. Semoga kita semua berjaya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih untuk semuanya.